Pokoknya semua yang disuka ada. Ya. Lain kan kalau kita di dunia ini, ya, di dunia ini kadang kita ketemu tempat ya, kuliner, ya, makanannya nggak cocok, ternyata pedas semua. Kita nggak usah ke pedas. Nah, ini bukan tempat yang rogot ini, ya bukan rogodan. Terkadang ada makanan yang cocok, murah, ya, tapi kita nggak bisa makan semuanya. Ya, terlalu banyak kekenyangan. Ada lagi tempatnya cocok, tapi kantong yang nggak cocok, duitnya habis, ya. Padahal masih pengen makan. Nah ini di dunia itu nggak akan bisa sempurna. Nah, tetapi kalau di surga ini suruh makan apa saja, tanpa ada batas, nggak ada namanya kenyang, nggak ada yang namanya nggak enak, ya, nggak ada yang ngelarang, apapun ada. Nah, maka jangan bayangkan, kata ulama, surga itu yang ada hanya selera kita. Nggak ada. Kita sukanya petai jengkol, di surga ada. Tapi makanan lain ada yang lebih enak. Jadi apapun ada. Ya. Jadi mana rogodan di sini, ya. Ini pokoknya memuaskan sekali. Maka sangat aneh kalau orang itu tidak ingin ke surga, itu sangat aneh. Apalagi di sini ada lafaz haitsu syi'tuma. Semau kalian berdua, mau apapun. Bahkan di antara kenikmatan surga, apa yang dibayangkan oleh pikiran kita belum minta sudah ada. Nah, ini kelebihan surga. Ya, kalau di dunia kan lain, kita hanya berangan-angan. Udah berangan-angan, harus cari cara untuk mewujudkannya. Wah, udah lama nih nggak makan sate Madura misalnya kan. Hanya berangan-angan, sampai akhir bulan kok belum punya duit. Nah, harus cari duitnya, ya. Kalau sudah dapat duitnya, cari pedagangnya. Nah, jadi harus ada usaha kalau di dunia. Nah, kalau di surga itu belum minta sudah terwujud. Luar biasa nih, enaknya di surga itu. Ya, Allah kasih dua perintah untuk tinggal menetap di surga dan perintah untuk makan. Dikasih satu larangan, wala taqroba hadis syajarah. Tapi ingat, jangan kalian dekati, ya, pohon ini. Dekati aja jangan. Nah, apalagi makan, apalagi megang, ya. Nah, ini perintah yang paling rendah, jangan dekati. Ya, jangan dekati. Seperti misalnya dalam Al-Quran ayat yang lain, jangan kalian dekati zina. Ya, dekati aja jangan. Artinya proses menuju zina itu jangan sampai dilakukan. Misalnya berkenalan, itu sudah proses menuju zina. Berkenalan dengan wanita yang bukan mahram, berdekatan, ya, jalan bareng, lanjut makan bareng, tinggal bareng. Nah, nanti bisa terjerumus ke zina. Maka dari sejak awal itu jangan dekati. Nah, ini sudah perintah yang paling rendah, ya. Maka Nabi Adam dan Hawa diperintahkan oleh Allah jangan dekati pohon ini, ya. Tapi ditafsirkan bil akli minha, dengan memakan buah dari pohon itu, ya. Tapi di sini ya, kalau diilustrasikan dalam agama Kristen, buah apa sih itu, ya? Nah, kalau dalam tafsir sini Imam Al-Mahali menafsirkan wahia al-hintatu awil karamu au ghairuha. Itu buahnya itu buah gandum. Bukan seperti orang Kristen menggambarkan buah apel. Enggak, bukan buah apel. Atau kurma atau sejenisnya, ya. Dan buah ini namanya bukan pohon khuldi, bukan. Ingat ya, kita seringkali mendengar, ya, kata-kata bahwa buah yang dimakan oleh Nabi Adam dan istrinya di surga itu ada namanya buah khuldi. Nah, kenapa kok disebut buah khuldi? Karena ada godaan dari setan yang terus menggoda Nabi Adam dan istrinya. Kalau kamu tahu nggak kamu apa alasan dilarang dari pohon itu? Pohon itu bisa membuat kamu abadi. Dan kamu nanti bisa jadi malaikat. Kedudukannya bisa lebih mulia lagi. Karena bagi syaitan, bagi iblis itu malaikat adalah makhluk yang mulia ketika itu bagi mereka. Maka diiming-imingi Nabi Adam.
kalau makan buah itu kamu nanti akan menjadi orang yang abadi. Nah, kata-kata abadi itu dalam bahasa Arab namanya khalidin atau khuldi. Jadi ini penyebutan syaitan sebenarnya. Pohon khuldi itu syaitan yang nyebut, ya, iblis yang nyebut bahwa itu ada pohon khuldi. Nah, ini jenis pohon apa sih? Gak ada tahu. Yang jelas ini pohonnya ada di surga, ya, di dunia tidak ada. Ya, di dunia tidak ada. Allah kasih 2 perintah, 1 larangan. Tetapi larangan ini, ya, kalau kita perhatikan kronologis ceritanya ini, inilah yang menyebabkan kalau dilanggar akan menghilangkan nikmat-nikmat surga. Ya, karena pada proses selanjutnya Nabi Adam ternyata tergoda untuk makan atau ngambil buah ini. Ketika Allah memberikan larangan, Allah kasih tahu akibat dan dendanya. Kalau kamu nekat mau mendekati pohon ini, fatakuna minal zalimin, maka kamu akan menjadi orang yang zalim. Ya. Di sini ditafsirkan al-asil, yaitu orang yang berbuat maksiat. Nah, pertanyaannya, apakah perbuatan Nabi Adam yang tergoda untuk memakan buah larangan itu termasuk maksiat atau tidak? Padahal, ya, para nabi itu orangnya adalah maksum, ya, terjaga dari berbuat dosa baik kecil maupun besar. Nanti ada tafsirnya, ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan larangan tapi juga memberitahukan akibat dari pelanggaran larangan itu. Maka ada yang mengambil kesimpulan bahwa di antara cara mendidik itu, ya, kalau kita melarang misalnya anak murid, kalau memang bisa larangan itu dikasih tahu akibatnya, sehingga orang lebih terdorong untuk menjaga diri untuk tidak melanggar. Ya. Kalau sekedar larangan saja, nanti yang dilarang itu penasaran, ya, penasaran. Misalnya ibu lagi masak air, ya, tiba-tiba ada anak datang yang masih kecil, jangan deket-deket kompor. Ya. Emang kenapa bu? Udah jangan deket-deket, gak dikasih tahu. Enak kan akhirnya dia, apa sih deket-deket aja nggak boleh. Akhirnya dia deket-deket nyenggol panci, kena air panas. Coba dari awal kasih tahu, ya, jangan deket kompor, itu ibu lagi masak air, nanti kamu ketumpahan. Itu lebih mengena. Ya, ini udah mengenai itu satu pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan larangan juga memberitahu sanksinya. Ya, hati-hati kalau kamu tetap, ya, tidak melanggar larangan ini, nanti jadi orang yang zalim. Nah, di dalam ayat yang lain di dalam surat Al-A'raf itu ada cerita yang lebih terperinci. Ya, jadi ketika syaitan atau iblis menggoda Nabi Adam, ya, Nabi Adam tadinya tidak tergoda, ya, karena sudah dikasih tahu, ya, ini apa namanya, setan ini akan jadi musuh, gitu, ya. Karena waktu diperintah sujud tidak mau. Nah, ini setan ini menggoda Nabi Adam itu bukan di dalam surga, karena posisi syaitan ini sudah diusir dari surga, tapi belum turun ke bumi, ya, masih ada di langit. Maka ada yang mengambil kesimpulan, ya, bahwa proses penggodaan setan kepada Nabi Adam ini terjadi dalam 2 ruangan. Nabi Adam di dalam surga, ya, setan di luar surga. Bagaimana caranya? Karena setiap ucapan was-was dari syaitan itu Allah beri kemampuan akan hadir dalam hati manusia. Jadi walaupun jaraknya jauh, godaan syaitan itu akan masuk ke dalam hati manusia. Itu diantara kemampuan yang Allah berikan kepada syaitan. Tapi dalam versi cerita Bible, ya,
ya, syaitan itu berubah bentuk jadi ular, yang mana ular itu bisa keluar masuk ke dalam surga. Nah, ini cerita Israiliyat, ya, tidak boleh dipercaya juga. Ya, kemudian karena tidak berhasil menggoda Nabi Adam, ya, syaitan menggoda istrinya Siti Hawa. Dan ini suatu kelemahan dari perempuan, ya. Perempuan itu memang lebih mudah tergoda dibandingkan laki-laki. Mohon maaf, ya, memang begitu kudratnya. Sehingga ya, kalau perempuan itu tidak bisa mengontrol perasaannya ini, dia akan coba menggoda suaminya. Nah, banyak orang pejabat terjerumus korupsi karena tuntutan istri. Istri ngelihat temennya glamor, pengen juga hidup glamor, akhirnya bilang pada suami, Pak beli ini kek, beli itu kek. Suaminya nggak mampu, ada satu jalan, gelapin duit kantor. Nah, ini kan asbab perempuan, ya, godaan. Ini kalau ketika perempuannya ya tidak bisa mengantisipasi godaan syaitan. Begitu yang terjadi dengan Nabi Adam. Ya. Syaitan menggoda Siti Hawa. Siti Hawa lapor, ya, kepada Nabi Adam. Pingin sekali, ya, karena syaitan, ya, menggoda begini-begini, akhirnya mau nggak mau luluh hati Nabi Adam. Karena memang Nabi Adam sudah condong sekali kepada Siti Hawa, ya. Kemudian tapi Nabi Adam melanggar larangan Allah ini bukan karena dorongan dari Siti Hawa, ya. Maksudnya bagaimana? Ketika syaitan tidak berhasil menggoda Nabi Adam, dicoba lewat istrinya, kemudian menggoda lagi Nabi Adam, gitu. Sudah, wah ini kayaknya Nabi Adam sudah mulai luluh nih karena omongan istrinya. Digoda lagi sama syaitan. Bahkan godaan yang kedua, ya, pakai sumpah. Ya, si siapa namanya, syaitan itu pakai sumpah dan pakai dipoles-poles lagi, ya. Di sini dalam surat Al-A'raf, syaitan berkata, wa aqul lakum inna syaitan wa qasamahuma inni lakuma minan nasihin. Sampai syaitan itu bersumpah pakai nama Allah. Hai Adam, ini demi Allah loh, saya ini betul-betul penasehat, saya ini betul-betul kasih nasihat yang bagus sama kamu. Kamu tahu nggak ini kenapa sebabnya dilarang? Ya, ada dua hal. Kamu akan tinggal di surga selamanya, abadi, dan kamu akan naik derajat seperti malaikat. Wow, ya. Ini model godaan setan seperti itu nih. Kelihatannya baik, tapi ternyata menjerumuskan. Nah, ini hati-hati. Sehingga ada ulama yang menyimpulkan, ketika kita mendapatkan nasihat dari orang, ya, kita harus berpikir apa efek dari nasihat itu. Kalau efeknya mudorot, oh ini jangan-jangan seperti syaitan menggoda Adam. Nah, ini syaitan sampai bersumpah. Ya, misalnya ya, kita lagi ribut sama teman atau tetangga, tiba-tiba ada orang, udahlah, nggak usah mikirin dia, ya. Nah, toh dia juga begitu, kamu juga begitu juga. Jalannya aja hidup masing-masing. Ini kayaknya baik. Tapi kalau dituruti, wah ini nggak akan selamanya, silaturahim akan terputus terus. Kenapa nggak coba datangi baik-baik, ya gitu kan? Nah, artinya yang pintar memberi nasihat itu bukan hanya orang baik. Ya, terkadang bahkan syaitan pun merasa dirinya tukang memberi nasihat. Sehingga Nabi Adam tergoda, ya, kemudian makan, ya, ambil buah itu, nah, makan, dan makannya nggak dihabiskan, tapi langsung akibatnya itu, ya, seluruh pakaiannya itu lepas. Nah, kemudian sebagian buah yang terlanjur ditelan, ya, nyangkut. Laki-laki katanya nyangkutnya di tenggorokan sehingga ada jakunnya. Perempuan lebih bawah lagi nyangkutnya, ya, sampai ke dadanya. Kemudian seluruh pakaiannya, ya, lepas sehingga Nabi Adam ngambil daun-daun surga. Ya, karena kemudian Allah tegur, hei ngapain ngumpet di balik pohon, ngambil daun surga? Saya malu, ya.
ketika itu ya. Nabi Adam merasa sudah melanggar perintah Allah, Allah kasih langsung balasannya, auratnya terbuka dan Allah tegur. Nah, ini kalau kita ambil pelajarannya, ya sebenarnya hidup Nabi Adam sudah enak sekali. Apapun yang dimau ada, apapun yang disuka terwujud. Tapi karena satu kesalahan, ya, dan itu kesalahannya kecil, ya, dan tidak bisa disebut maksiat, karena para nabi itu maksum, sehingga pelanggaran yang dilakukan Nabi Adam itu kata ulama ditafsirkan ijtihada wa akhta. Nabi Adam beristihad, ya, tetapi salah istihadnya. Jadi tidak bisa dikatakan maksiat, ya, tidak bisa dikatakan maksiat. Karena memang ini hanya skenario saja dari Allah. Inilah yang akan menjadi alasan kenapa Nabi Adam nanti diturunkan ke bumi, ke dunia. Karena memang proses dari awal penciptaan memang ditujukan untuk dunia, ya, manusia itu, bukan untuk tinggal di surga. Ketika proses Nabi Adam itu. Ya. Nah, akibat makan buah ini, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, membuat keputusan, ya, supaya Nabi Adam turun ke dunia. Fa akhrajna fa'azzalahum asyaitanu anha, maka setan menggelincirkan mereka dari surga, ya. Tadi ceritanya seperti itu. Di sini juga ada tafsir hal adullukum ala syajaratil khuldi wa qasamahuma billahi innahu lahuma laminan nasiin fa akala minha fa akhrajahuma mimma kana fi. Kemudian setan mengeluarkan mereka berdua dari kenikmatan yang sudah mereka rasakan, ya, mimma kana fi, dari kenikmatan yang sudah mereka rasakan. Wa qulna, kemudian kami berkata, ihbitu, turunlah kalian semua, ilal ardi, ke bumi. Kenapa pakai domir jamak? Ya, di sini ditafsirkan antuma bimastamalat istamaltuma alaihi min zuriyatikuma. Sehingga Allah dengan pakai kalimat turunlah kalian semua, maksudnya Nabi Adam beserta seluruh keturunan. Karena ketika Nabi Adam sudah mulai berdekatan dengan istrinya, itu Allah kasih keturunan yang disimpan di punggung Nabi Adam. Ya, kumpul semua itu calon-calon manusia yang akan lahir ke dunia sampai hari kiamat, itu ada di punggung Nabi Adam. Ya, berupa apa wallahu alam, ya. Nah, sehingga Allah pakai kalimat ihbitu, turunlah. Nah, ada hal menarik. Kenapa Allah pakai lafaz ihbitu? Dalam semua ayat ihbitu semua. Sedangkan dalam bahasa Arab yang lafaz yang artinya turun bukan hanya ihbitu, tetapi anzilu, nazal, anzala itu sama, itu turun juga. Tapi kenapa pakai lafaz ihbitu? Ya, karena turunnya itu sementara. Turun dulu ke bumi, tapi nanti balik lagi gitu. Ya, seolah-olah seperti itu. Ada isyarat janji Allah, sekarang kamu turun dulu deh. Kamu sudah dikasih larangan melanggar, turun dulu. Nah, tapi nanti balik lagi. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan ba'dukum li ba'din aduwwun. Sebagian kalian akan bermusuhan dengan sebagian yang lain. Ini sudah kodrat manusia. Ya, dari awal penciptaan, ya, manusia memang dikirimkan ke bumi dan akan saling bermusuhan. Maka jangan heran di dunia ini kok nggak damai-damai. Nah, baik dari unsur yang paling kecil, keluarga, ada aja cekcoknya. Nah, istri suami ada aja cekcoknya. Orang tua anak, lingkungan, ya, apalagi sekupnya negara. Dari zaman dulu seperti itu. Ya, dari zaman Majapahit, sejarah bangsa Indonesia ada permusuhan antar saudara, perebutan kekuasaan. Terus zaman Belanda, terus ada perang dunia 1, perang dunia 2, sampai sekarang. Nah, sampai sekarang nggak ada damainya, karena memang itu kodrat manusia saling bermusuhan. Ya. Yang hak dengan yang batil, ya, itu pun akan terus bertentangan. Ya, bertentangan.
Walakum fil ardi mustaqarrun, dan bagi kalian di muka bumi ada tempat tinggal. Maudi'u qararin, tempat untuk tinggal. Wa mata'un, dan kenikmatan. Nah, ay ma tatamatta'una bihi min nabatiha. Kalian akan menikmati dunia dari berbagai macam tumbuhannya. Artinya, ya, ada sebagian kenikmatan surga yang Allah akan tempatkan di dunia, ya, tempatkan di dunia, ya, sebagai gambaran bagaimana nikmatnya surga. Jadi sebagian nikmat surga itu bisa dirasakan ini, ya, di dunia ini, supaya ada keinginan bagi manusia untuk masuk surga. Kalau surga tidak digambarkan seperti itu, nanti tidak ada ketertarikan. Nah, misalnya di dalam beberapa ayat Al-Quran cerita tentang nikmat surga. Di surga itu ada abarik. Abarik itu gelas-gelas yang diletakkan secara rapi sebagai tempat untuk wadah untuk minum. Nah, ini kan gambaran visual surga. Oh, ternyata di surga banyak minuman. Ya, kita kalau datang ke kondangan, misalnya acaranya di gedung, di mana tuh kalau di gedung kan sudah dijejer rapi tuh, makanan, minuman, yang cuci mulutnya, buah-buahan. Oh, kayaknya kebayang tuh. Wah, saya mau nyobain ini, nyobain itu. Ya, wah, ini banyak banget nih, tinggal ambil. Ya, asal nggak malu aja kan. Nah, itu gambaran surga seperti itu. Nah, jadi Allah berikan beberapa kenikmatan di surga, ya, ada di dunia ini. Ilahin, tapi waktu sementara. Ilahin sampai waktu yang ditentukan. Waktu kidoi ajalikum, sampai waktu habisnya masa kalian. Ada batasnya, ya. Jadi dunia ini memang manusia ini ditakdirkan oleh Allah untuk tinggal di dunia, ya. Tapi Allah kemudian memberikan isyarat, kalian nanti akan tinggal di satu tempat yang kalian akan berpuas-puas di sana. Jangan salah jalan. Nah, setelah Nabi Adam dikeluarkan dari bumi, dikeluarkan dari surga, turun ke bumi, ya, dalam satu riwayat Nabi 3 yang diturunkan langsung ke bumi, Nabi Adam, Siti Hawa, dan syaitan, iblis. Ya. Nabi Adam diturunkannya di Jeddah, ya. Siti Hawa di daerah Khurasan atau sekitar India, atau terbalik, Nabi Adam di India, Siti Hawa di Jeddah. Sehingga Jeddah itu diambil dari kata Jadah. Jadah itu nenek. Jeddah yang ada sekarang itu diambil kata Jadah, artinya nenek. Kemudian iblis di satu tempat di Persia. Ya. 40 tahun berkeliling dunia saling mencari. Sehingga ketemulah di Arafah. Arafah itu artinya kenal. Maka Nabi Adam melihat kayak kenal nih orang nih. Nah, ya. Oh, ternyata itu Siti Hawa. Lama dipisah. Ini akibat melakukan satu dosa. Ya, dipisah dari pasangan, dikeluarkan dari surga dan kenikmatannya. Nah, ini sebab, ya, terhalangnya Nabi Adam menikmati surga. Maka pembelajarannya, satu dosa saja dapat menghilangkan kenikmatan atau menghilangkan rezeki. Bagaimana dengan dosa-dosa yang banyak dilakukan? Ya. Satu dosa dikeluarkan dari surga. Kita banyak melakukan dosa, pengennya masuk surga. Nah, jadi juga ada yang menyimpulkan bahwa di antara penghalang kita diluaskan rezeki oleh Allah adalah karena dosa. Ya, maka kalau kita ini ingin merasakan surga sebelum masuk surga, ya, jangan banyak buat dosa di dunia ini. Itu kita lihat pelajaran dari Nabi Adam. Nabi Adam kehilangan kenikmatan surga karena berbuat dosa. Maka itu ada buku Magnet Rezeki itu, ya, saya baca di situ. Di antara cara meluaskan rezeki, ya, jangan tinggalkan sholat taubat setiap hari. Untuk satu dosa, 1 kali sholat taubat. Mungkin kita punya dosa sama
suami, kita salat tobat. Ya Allah, ini salat tobat untuk kesalahan saya kepada suami. Saya punya dosa pada tetangga, anak, saudara, ibu, bapak, ya. Satu kali dosa yang kita perbuat pada orang lain itu satu kali salat tobat katanya. Itu di antara cara meluaskan rezeki. Ya, mudah-mudahan bisa amal ya. Kemudian ya, ini kalau di ayat yang ke-37 ya, ini kalau kita runtutan kronologisnya, fatalaqo Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi innahu at-tawwabur rahim. Kemudian Nabi Adam mendapat beberapa penggalan kalimat. Ya. Ini kan aneh, Allah melarang, ya, Allah membuat satu larangan, tapi Allah juga memberikan tebusan untuk larangan itu, tebusan untuk kesalahan melanggar larangan itu. Gitu. Kalau kamu pengen diampuni dosanya, ini caranya. Gitu. Ini caranya. Fataba alaih, kemudian Allah mengampuni dosa daripada Nabi Adam. Nah ini kalimat-kalimat itu adanya di surat Al-A'raf ayat 23. Ya, jadi ini namanya tafsir Quran bil Quran. Ya, jadi kalimat penggalan kalimat apa? Itu kita lihat di Al-A'raf ayat 23 di mana Allah berfirman, qala, mereka berdua Adam dan Hawa mengucapkan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami mengaku sudah berbuat zalim, menzalimi diri kami. Kalau Engkau tidak ampuni kami, Engkau tidak sayangi kami, sungguh kami akan termasuk orang yang rugi. Ini kalau diistiqomahkan katanya kata ulama 100 kali setiap hari, ini memudahkan kita diampuni dosa oleh Allah. Ya, tapi diresapi maknanya, bukan hanya sekedar ucapkan. Nah, betul-betul menyesal dengan seluruh dosa yang telah dibuat. Ya, nah, ini satu petunjuk dari Allah. Ya, Nabi Adam, kamu kehilangan nikmat surga karena berbuat satu kesalahan. Tapi kalau kamu ingin ya kembali ke surga, ya, ini ucapannya, ini doanya. Ditafsirkan alhamahu iyaha fi fikratin binasbi Adam wa rafa'a kalimat. Nah, Allah mengilhamkan kalimat itu kepada Nabi Adam. Di dalam satu qiraat, ya, qiraat Al-Qur'an itu ada 7. Lafaz Adam itu dibaca Adama, bukan Adamu. Kalau di sini Adamu ya. Fatalaqa Adamu, ya, Adam menemukan. Ya, tapi kalau dalam qiraat yang lain fatalaqa Adama min rabbihi kalimatun, bukan kalimatin, kalimatun. Ya, sehingga kalimat itulah yang mendatangi Nabi Adam. Gitu. Karena datangnya dari Allah. Itu hanya perbedaan qiraat saja. Kemudian ayat yang berikutnya, qul nahbitu minha jami'a, turunlah kalian semuanya dari surga. Ya, ditegaskan lagi turun. Fa imma ya'tiyanakum minni hudan. Ya, nanti akan datang petunjuk. Ya, ini seperti misalnya perusahaan kendaraan ini mau meluncurkan varian terbaru, Honda Matic, ya, akan keluar Honda Stylo. Ini berbeda dengan motor Matic yang sudah ada petunjuk khusus. Nah, ini petunjuk khusus. Ikuti petunjuknya, jangan salah. Nah, kalau salah nanti rusak. Nah, begitu juga Allah suruh Nabi Adam setelah seluruh keturunannya turun ke bumi, nanti akan diberi petunjuk. Ya. Fa imma ya'tiyanakum minni hudan. Nanti akan datang dariku untuk kalian petunjuk. Faman tabi'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku, atau artinya fa'amana bi wa amila bi ta'ati, beriman kepadaku dan taat, melaksanakan ketaatan, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dia tidak akan rasa takut, tidak akan ada rasa takut dan juga tidak bersedih. Nah, tafsirnya nih, khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya, ini termasuk ciri-ciri ibadur rahman, ciri-ciri hamba Allah yang bertakwa. Nah, khaufun 'alaihim itu tidak ada kekhawatiran untuk sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Nah, wah kalau saya nih taat terus ini, akhirat terus gimana nanti masa depan saya? Mau jadi apa? Ini nggak ada. Allah hilangkan rasa ketakutan itu, kekhawatiran hilangkan.
Ya, fil akhirati jannah. Dan juga tidak ada rasa sedih untuk sesuatu yang sudah berlalu. Ya. Nah, jadi Allah kasih ketenangan hidup. Tidak dijadikan beban pikiran. Nah, tentunya kita dalam hidup ini kan banyak masalah. Ya. Nah, sudah nanti Allah kasih ketenangan. Ini kalau semakin takwa seseorang, ya, sifat dua ini Allah akan semakin berikan. Ya, rasa takut menghadapi masa depan dan juga rasa sedih dengan masa lalu. Nah, itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Ya, di sini ada dua pilihan kata Allah ya. Saya akan kasih petunjuk. Yang mau ikut maka Allah akan hilangkan rasa kekhawatiran, kesedihan. Yang tidak mau ikut, walladzina kafaru wa kazzabu biayatina, sedangkan orang-orang yang ingkar dan mendustakan perintah kami, ayat-ayat kami, kutubina, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, maka merekalah orang-orang penghuni surga yang akan kekal abadi. Makithuna, mereka akan tinggal abadan selamanya, la yafnuna, tidak punah, wala yukhrajun, dan tidak dikeluarkan dari neraka. Jadi kalau kita gambarkan nanti petunjuk Allah ini, Allah akan pakai kurir. Kurirnya adalah para nabi. Ya, iya pakai kurirnya para nabi. Nanti para nabi diutus ke dunia untuk memberitakan manusia mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Ada yang menggambarkan seperti ini. Ya, di satu kolam, ya, ada ikan-ikan. Ikan ini ada induknya. Maka induk ikan ini ngasih tahu, ya, kepada anak-anaknya. Kebetulan di pinggir ikan ada seekor kodok. Ya. Dari kejauhan kodok ini melihat ada anak kecil bawa pancingan, ya, sudah siap umpan-umpan untuk pancing. Maka kodok langsung turun ke dalam air, bilang, wahai ikan-ikan, ya, saya dari atas. Tadi saya lihat ada anak kecil sedang jalan ke sini, bawa pancingan lengkap dengan umpannya. Nanti kalau sudah di pinggir kolam, dia akan melemparkan kail dengan tali ke pancingannya. Yang di ujung kail itu ada cacing-cacing yang akan menjebak kalian. Ya, itu kelihatannya enak cacing itu, tapi jangan didekatin. Itu bahaya. Kalau didekatin nanti terbuai dengan enaknya, lama-kelamaan malah ketelan kailnya. Nanti kalian akan tersangkut, diangkat ke atas, digeprek-geprek, dipotong-potong, nanti dibakar atau digoreng. Ya. Nah, itu udah kasih tahu sama kodok itu. Maka ibunya ikan itu ngasih tahu anaknya, dengerin tuh ya, itu bener loh yang dikatain kodok, karena kodok tuh saksinya tuh dari atas sana. Nah, awas, jangan sampai ada yang tidak dengar nasihat ini. Ya, tapi namanya juga ya godaan. Sebagian anak ikan ini ada yang terpancing, terjebak. Ya, maka betul anak kecil itu ngasih umpan, ditaruh di kain, dicemplungkan ke kolam. Nah, maka ada yang coba-coba, enak ini. Kata siapa nggak enak? Mana nggak ada kainnya? Enak. Akhirnya ketelan semua, baru dirasakan. Ya, ini apa namanya? Gambaran saja bahwa manusia diutus ke muka bumi ini untuk kembali ke surga. Tapi nanti banyak godaan, ya. Dan Allah akan kasih ujian. Ya. Selain Allah kasih petunjuk, Allah kasih ujian. Ujiannya dunia. Ya, dunia ini kalau kita tidak antisipasi bisa terbuai. Ya, memang manis dunia ini, ya, manis. Tapi kalau kita tidak tahan nafsu, ya, jadi terbuai. Ya, lupa dengan petunjuk Allah. Ya, lupa dengan taat, ya, nanti akibatnya datang Israel mencabut nyawa, tidak tertolong lagi, ya, karena kita terlalu terjerumus ke dalam keduniaan. Ya, akibatnya kita akan digoreng atau dibakar di neraka. Nah, maka dari kisah perjalanan Nabi Adam mulai penciptaan sampai turun ke bumi, ini harus kita ambil pelajaran bahwa yang ingin selamat nanti kembali ke surganya Allah, ikut petunjuk Allah, ya, ikut petunjuk Allah, tahan nafsu, ya, ikut petunjuk Allah,
Ya, pilih jalan yang benar, jangan mengingkari atau mendustakan agama. Ya, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan dari penuturan kisah tentang Nabi Adam ini dapat hikmah dan ibroh yang banyak kita ambil. Terutamanya ya, bahwa kita punya musuh yang abadi namanya syaitan, dan syaitan ini umurnya lebih panjang dari manusia. Ya, syaitan yang pertama kali diciptakan sampai hari ini masih hidup. Dia nggak ada ceritanya mati. Nah, sehingga punya trik-trik godaan yang berdasarkan pengalaman jutaan tahun. Nah, dan itu sangat halus sekali, ya, halus sekali. Godaan setan itu sangat halus sekali. Ya, kadang tidak disadari oleh manusia karena hebatnya pengalaman setan dalam menggoda manusia. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan.